Nanti PPT-nya agak lebih baik sepertinya ya. Nanti saya share-kan lebih ini RPS kita. Jadi berdasarkan RPS kita pada pertemuan pertama, lalu pertemuan kedua itu membahas tentang pengertian ya, pengertian negara dan sifat hakikat negara. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu ada teori terbentuknya dan runtuhnya negara ya. Namun saya kira saya akan melakukan flashback tentang pengertian dan sifat hakikat negara untuk kelas ini ya. Baik, saya coba share screen, kita tunggu saja ya. Lagi proses. Kita lagi menunggu ya, lagi loading. Kita usahakan agar tampilannya tidak kabur ya. Memang ilmu negara adalah mata kuliah penghantar ya, mata kuliah penghantar. Sehingga kalau mata kuliah penghantar ini dia masih bersifat umum ya. Mempelajari negara masih sifatnya umum. Baik, kita coba tampilkan ya. Ini apa terlihat tayangan yang saya tampilkan, apa masih kabur? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik, ya. Baik, ada beberapa definisi ya, kita ulang dari awal ya. Kita lihat bukan mengulang tapi sedikit mereview dari awal ya, sebelum kita masuk pada hakikat negara ya. Sesuai dengan RPS kita itu ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya tentang ilmu negara. Jadi kalau kita mempelajari ilmu negara, apa ilmu negara? Jadi kita definisi bahwa ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki ya pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya ya. Pengertian pokok itu menitik beratkan pada suatu pengetahuan ya. Nah, kalau istilah sendi dalam pengertian ilmu negara itu menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran ya. Sehingga yang kita pelajari adalah lebih pada teori-teori bernegara. Ada juga definisi yang dikemukakan oleh R. Cronenberg ya, bahwa ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana ada penyelidikan tentang sifat hakikat, apa hakikat bernegara itu sesuai dengan kondisi dalam perkembangan negara itu ya, itu tidak sama karena perkembangan tidak sama pada masa masing-masing sesuai dengan pendapat masing-masing ya. Lalu melihat struktur daripada negara, dilihat juga bentuk daripada negara, lalu bagaimana asal mulanya, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Itu menurut Cronenberg tentang ilmu negara. Lalu sebagai ilmu negara, ada objek yang kita pelajari ya. Ada objek yang dilihat apa objeknya, atau yang ditelaah daripada ilmu negara. Jadi objek daripada ilmu negara adalah negara. Nah, negara ini ilmu pengetahuan lainnya juga, ada juga yang mempelajari tentang negara, objeknya ya. Tapi apa perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu-ilmu lain yang objeknya adalah tentang negara ya. Jadi kalau negara mempelajari objek negara dari sifat dan pengertian yang masih abstrak ya, artinya belum konkret. Konkret di sini misalnya hukum tata negara itu lebih konkret karena dia melihat negara tertentu, misalnya
hukum tata negara Indonesia. Jadi melihat negara Indonesia ya, bagaimana negara Indonesia, bagaimana sejarah terwujud negara Indonesia, bagaimana struktur negara Indonesia itu dipelajari pada hukum tata negara misalnya. Nah, kalau ilmu negara karena dia abstrak, karena dia tidak pada satu negara ya, namun negara-negara yang ada ya. Jadi melihat sejarah berdirinya negara itu secara umum, bagaimana negara itu ada, lalu bagaimana bentuk negara itu mengalami penurunan, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Polybios misalnya ya. Lalu bagaimana negara itu mengalami perkembangan. Jadi semua negara, sehingga mengacu pada ilmu negara, objek negara dalam masih bersifat abstrak. Jadi abstrak sini artinya bahwa objek yang dipelajari tentang negara itu ya dalam keadaan terlepas dari tempat, nah, tidak menuju pada suatu tempat, misalnya Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara, misalnya mempelajari negara Indonesia, tidak ya, misalnya mempelajari negara-negara di Eropa, di Jerman atau misalnya Jerman, tidak ya. Jadi dia tidak menuju pada suatu tempat. Jadi ilmu negara secara universal yang ada di dunia. Dan juga terlepas dari keadaan, kondisi tertentu. Sehingga kalau kita melihat teori bernegara, kita melihat banyak sekali teori-teori yang digunakan. Karena ahli-ahli ini tidak dari masa ke masa, dari keadaan tertentu sampai keadaan sekarang. Itu kan banyak ahli ya. Dan sudah dia keadaannya terlepas dari waktu. Misalnya kita mengkaji ilmu negara dari tahun 45 sampai tahun 2021. Nah, tidak di sana. Kalau di sana dikaji dalam hukum tata negara. Nah, hukum tata negara Indonesia lahir tahun 45, merdeka ya, itu dipelajari hukum tata negara. Misalnya melihat negara dari abad 20 atau abad 21, tidak. Ini melihat negara secara universal dari manusia bersifat nomaden ya, individu, ada kesadaran karena manusia dibekali akal pikiran untuk saling melindungi dari sederhana itu hidup bermasyarakat, hidup ada kesatuan, ada kekuasaan, lalu terpenuhnya syarat-syarat bernegara sehingga menjadi negara. Mulai negara kota dalam perkembangannya hingga negara modern saat ini ya. Sehingga objek daripada ilmu negara itu negara dalam keadaan terlepas dari waktu tempat, keadaan dan waktu ya. Oleh karena itu mempelajari ilmu negara itu masih bersifat abstrak. Dia masih umum dan universal. Mempelajari negara itu sumbernya adalah filosofi ya. Sehingga masih umum. Jadi kita belum mengkerucut pada aspek negara-negara yang lebih konkret. Ini ada macam teori atau skema ya yang dikemukakan oleh George Jelinek. Jadi Jelinek inilah dalam bukunya Allgemeine Staatslehre ya, ilmu kenegaraan, dia sarjana seorang Jerman. Nah, dia yang mensistematisasi misalnya teori-teori bernegara, lalu menyusun, lalu menggolongkan. Nah, sehingga dari bukunya itu hasil penelitiannya tentang menyusun ilmu kenegaraan menjadi skema ini. Nah, beliau dikenal dengan istilah Bapak Ilmu Negara ya. Yang tadi beliau yang menyusun teori-teori siapa, lalu bentuk negara dan bentuk pemerintahnya bagaimana, kedaulatannya, bagaimana kedaulatan negara, unsur-unsur negara, apa saja fungsi negara, membahas tentang konstitusi, lembaga perwakilan. Lalu dari teori-teori tersebut termasuk sifat hakikat negara, pembenaran negara, perjanjian negara itu dibagi menjadi dua ya. Ada peninjauan secara sosial, ada peninjauan melalui hukum. Jadi sosialisasi sifat hakikat masuk sosial, sosiologis. Kalau dari hukumnya itu misalnya teori bentuk negara, bentuk pemerintahan, teori kedaulatan, teori unsur negara, fungsi negara ya, disistematisasi oleh Jelinek dalam bukunya ya, sehingga dia yang menghimpun itu dikenal dengan Bapak Ilmu Negara yang kita kenal saat ini ya. Nah, dari skema ini kalau kita lihat, nah itulah ruang lingkup daripada mata kuliah ilmu negara, ruang lingkup tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya dari skema tersebut ada Staatswissenschaft ya, di mana letak ilmu negara atau dalam arti luas ilmu kenegaraan.
Nah, kalau dari skema ini kita pisah ya, kita ambil bagian-bagiannya. Coba kita lihat agar kita mudah lebih memahami. Misalnya kita ambil yang Staatswissenschaft dalam arti luas ya, ilmu kenegaraan dalam arti luas, mempelajari seluruh negara, itu dibagi dua. Menurut Jelinek ya, ada Staatswissenschaft itu dalam arti sempit, ada juga Rechtswissenschaft itu mempelajari negara dari aspek hukum. Yang kata Jelinek itu tadi ada hukum tata negara ya, dalam aspek hukumnya itu tata negara, ada juga hukum antar negara. Kalau kita kenal itu adalah hukum internasional, mengatur tentang hubungan antar negara, bagaimana hubungan antar negara. Lalu ada juga hukum administrasi negara ya. Jadi melihat meninjau negara dari aspek hukumnya. Jadi ilmu negara dalam arti luas itu ada dibagi dua, ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu negara dalam kajian hukum. Nah, sekarang kita ingin melihat ilmu negaranya, kita mempelajari ilmu negara. Nah, di mana letak ilmu negara yang kita pelajari? Ilmu negara yang kita pelajari itu adalah dari ilmu negara dalam arti luas, kita tidak mempelajari ilmu negara dari aspek ini ya. Nanti ada mata kuliah tersendiri dari aspek Rechtswissenschaft. Nah, itu kita pelajari, tetapi kita melihat berarti ilmu negara itu berada di posisi ini ya, dalam posisi Staatswissenschaft dalam arti sempit. Jadi ilmu negara ini posisinya ilmu kenegaraan yang luas ini kita pisahkan atau kita kurangi dari aspek ini ya, dari aspek Rechtswissenschaft. Ada 3 bagian. Kita tidak mempelajari ini sehingga kita melihat ilmu negara dalam arti sempit ini ya. Kita ambil bagiannya. Itu Staatswissenschaft dalam arti sempit dibagi menjadi 3, ada 3 ya. Ada Beschreibende Staatswissenschaft. Jadi kalau ada yang tepat pengucapannya karena perlu terbiasa ya dalam bahasa Jerman, lebih ini lidahnya atau istilahnya itu Staatenkunde. Ini adalah membahas tentang bahan-bahan negara ya, misalnya kondisi alam atau kondisi flora atau keadaan orangnya pada saat itu ya, tapi belum tersistematis. Nah, yang kedua di bagi Jelinek adalah tentang teori-teori ya, atau theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre ya. Jadi teori-teori bernegara. Nah, bahan-bahan menyusun teori-teori ini dari sini awalnya. Yang ketiga itu ada Praktische Staatswissenschaft atau Angewandte Staatswissenschaft ya. Ini adalah bagaimana teori-teori bernegara ini ya mulai dipraktekkan dalam bernegara. Nah, sehingga kalau kita ini adalah bahan-bahan pertama ya yang belum tersistematis, lalu disistematiskan ke sini, lalu dalam tatanan praktek. Nah, ilmu negara itu kita melihat dari segi teori-teorinya atau dalam tataran Staatslehre ini ya, atau Theoretische Staatswissenschaft. Kita ambil dari segi teori-teorinya. Nah, kita ambil ya teori-teori dibagi 2 lagi oleh Jelinek. Ada Allgemeine Staatslehre, ada Besondere Staatslehre atau ilmu negara umum, dan juga ada ilmu negara khusus dibagi oleh Jelinek ya. Ini kita lihat ini ya. Nah, ini ilmu negara yang umum yang kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini ya. Ilmu negara yang bersifat umum. Nanti kita akan lihat juga sesuai skemanya.
itu ilmu negara yang bersifat khusus ya. Kita lihat, kita ambil yang bersifat umum dulu. Oleh Jelinek dibagi menjadi dua bagian, itu kajian, bahwa ilmu negara yang bersifat umum itu dikajinya dari segi sosiologis atau sosial, jadi melihat negara itu dari aspek sosialnya, sosiologisnya ya. Lalu oleh Jelinek diklasifikasikannya juga ilmu negara itu ditinjau dari teori-teori dari aspek hukumnya. Algemene Staatsrechtslehre. Dari segi sosiologis, oleh Jelinek dihimpunnya menjadi 5 teori, ya tinjauan sosiologisnya. Lalu dari aspek hukumnya, Jelinek menghimpun menjadi 9 teorinya. Nah, dari teori-teori inilah yang kita pelajari dalam ilmu negara ya. Nah, dari segi sosiologis ada 5 teori. Nanti yang mengungkapkan tentang negara. Lalu dari aspek hukumnya itu ada 9 teori ya. Nah, apa yang kita pelajari itulah yang tentang sifat hakikat negara. Nah, bagaimana hakikat negara itu? Jadi hakikat negara misalnya yang kita pelajari itu tidak melihat negara dalam kondisi tertentu, tetapi negara awal mula negara hingga saat ini ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat hakikat negara dari berbagai macam perkembangannya itu, sehingga banyak pendapat-pendapat atau teori-teori yang kita ambil. Misalnya dari Socrates, dari Aristoteles, dari Plato, hingga pendapat yang saat ini, misalnya dari orang Indonesia sendiri, itu Miriam Budiarjo misalnya. Itu kita ambil pendapatnya, karena dia ada karyanya melihat negara tersebut ya. Apa hakikat negara dalam masa-masa perkembangannya masing-masing. Itu kita tinjau ya, menurutnya bagaimana. Lalu kedua, ada teori pembenaran hukum negara. Nah, meninjau bagaimana hukum negara itu tindakannya dibenarkan ya. Mengapa tindakannya dibenarkan? Karena berdasarkan hukum. Nah, sekarang ini negara misalnya memungut pajak boleh, mencetak uang boleh. Lalu apakah orang boleh mencetak uang? Tidak bisa ya. Soalnya Anda berdasarkan pemahaman boleh mencetak, saya mencetak uang, itu tidak boleh. Tapi negara boleh ya, negara boleh melakukan suatu monopoli, menguasai sumber daya alam, boleh, karena ada dasarnya, yaitu hukum, teori pembenaran. Lalu ada tiga teori terjadinya negara. Nah, tapi tidak hanya melihat negara tertentu, tidak melihat terjadinya negara Indonesia. Kalau kita melihat teori terjadinya negara Indonesia, kita bisa melihat sejarah proklamasi tahun 45 saja. Tapi teori dalam ilmu negara membahas bagaimana negara itu bisa terjadi. Bagaimana negara itu bisa berkembang. Ada suatu negara yang dia ada bisa hilang, ada lagi negara bisa lahir. Tapi kita melihat negara itu teorinya dari segi umum ya, bukan negara tertentu. Lalu ada tujuan negara. Kita bahas nanti ya, ada tipe negara. Itu tinjauan sosiologis. Nah, dari aspek Allgemeine Staatsrechtslehre ada 9 teori. Ada kita membahas tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ada kedaulatan, bagaimana negara itu berdaulat. Lalu ada unsur-unsurnya ya, apa saja unsur negara. Lalu apa fungsi negara. Lalu kita melihat konstitusi bernegara. Konstitusi itu katakanlah bahwa setiap negara itu bisa dipastikan memiliki konstitusi, walaupun bentuknya berbeda-beda ya, atau tidak sama. Konstitusi Indonesia juga punya konstitusi, Inggris punya konstitusi, Korea Utara punya konstitusi, Somalia punya konstitusi, semua punya konstitusi. Itu jadi dipelajari oleh ilmu negara. Tetapi kalau kita lihat lebih spesifik, tidak semuanya sama konstitusinya. Ada perbedaan ya, misalnya dari segi bentuk, dari segi derajat, dari segi klasifikasi, dari segi mudah atau tidak diubah. Nah, itu yang setiap negara tidak sama, tetapi setiap negara punya konstitusi. Nah, setiap negara punya konstitusi, itulah yang dipelajari dalam ilmu negara. Tetapi bagaimana bentuk konstitusi suatu negara, bukan ilmu negara lagi yang mempelajarinya.
itu teori konstitusi. Lalu ada juga teori lembaga perwakilan. 7 teori sendi-sendi pemerintahan, lalu teori alat-alat perlengkapan negara, maksud alat perlengkapan ini bisa katakan organ-organ negara atau lembaga-lembaga negara, ya bisa apakah negara itu memiliki alat perlengkapan, itu dipelajari ilmu negara. Lalu 9 teori kerjasama antar negara. Jadi negara boleh melakukan kerjasama antar negara. Jadi negara itu sebagai subjek hukum, subjek hukum ya. Orang juga subjek hukum, jadi ada kesamaan. Jadi negara itu boleh melakukan kerjasama antar negara. Negara yang satu dengan negara yang lain. Itu jadi 9 teori, 9 pembahasan yang dikemukakan dalam skema ilmu negara tersebut ya. Nah, itu yang kita bahas. Ntar saya tampilkan lagi. Kita lihat slide. Nah, ini kita lihat ya, kalau tadi kita melihat dari aspek ilmu negara umum, nah kita akan lihat ilmu negara yang khususnya. Itu skemanya itu dibagi lagi. Besondere Staatslehre atau ilmu negara khusus itu terbagi menjadi 2, individuelle Staatslehre, spesiale Staatslehre. Nah, Staatswetenschap atau ilmu kenegaraan arti luas deskripsinya terdiri dari 2 bagian ya. Staatswetenschap dalam arti sempit, artinya Staatswetenschap dalam arti luas setelah dikurangi dengan Rechtswetenschap. Ilmu pengetahuan mengenai negara dalam penyelidikannya, penekannya pada negara sebagai objek ya. Kalau Rechtswetenschap, ilmu pengetahuan mengenai negara juga ya, tapi penekanannya pada segi hukum. Yang tadi skema tadi ya, ini adalah penjelasan skema tadi ya, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Nah, jadi ada penekanannya dari sisi hukum. Lalu kalau Beschreibende Staatswetenschap atau disebut juga dengan istilah Staatenkunde adalah ilmu pengetahuan menggambarkan tentang negara ya. Ini belum ada penelitian yang lebih spesifik, mungkin tatarannya itu keadaan alam, fauna dan floranya ya. Bisa dilihat di buku itu. Nah, ada teoretische Staatswetenschap atau Staatslehre atau Staatslehre atau ilmu negara. Adalah ilmu pengetahuan negara yang mengambil bahan-bahannya dari Staatenkunde tadi yang pertama ya. Nah, bisa jadi dia yang inilah disebut ilmu Bapak ilmu negara karena diolahnya, dianalisa, digolongkan, disistematisasikan, lalu dihimpun teori-teori itu ya menjadi skema Jelinek itu dalam bukunya tentang ilmu kenegaraan. Dari kesimpulan itu dicari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dari negara. Sehingga beliau dikenal Bapak ilmu negara ya. Lalu praktische Staatswetenschap atau angewandte Staatswetenschap ya. Kalau Anda belajar bahasa Jerman mungkin lebih bagus ya. Nanti ada mata kuliah khusus itu terminologi hukum, tapi apakah tepat atau tidak waktunya atau bisa mencakup itu kurang tahu. Biasanya penekanannya kalau hukum ini bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya. Adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktekkan teori-teori ilmu kenegaraan. Nah, kita ilmu negara di mana letaknya? Adalah di teoretische Staatswetenschap ini ya, atau Staatslehre atau Staatslehre atau ilmu negara. Di sini posisinya ilmu negara ya. Dari skema itu, teoretische Staatswetenschap dibagi lagi menjadi 2. Ada Allgemeine Staatslehre adalah ilmu negara umum yang membahas teori-teori negara. Ini ada dalam kurung ya, berlaku pada semua negara, tapi teori-teori tersebut. Ada Besondere Staatslehre, ilmu negara khusus yang membahas teori-teori tentang negara.
dan hanya berlaku pada suatu negara saja. Jadi bedakan antara ilmu negara umum ya dan ilmu negara khusus. Nah, ilmu negara umum itu untuk semua negara, yang khusus itu berlaku pada suatu negara saja ya. Dalam ilmu negara itu sesuai skema tadi, saya ini saja ya. Digunakan Zoe-System teori atau teori dua sisi oleh Jelinek ya, yaitu 5 tadi itu tinjauan sosiologis dan ada 9 tadi tinjauan yuridis ya. Nah, ini penjelasan dari skema itu. Sehingga pada pembahasan selanjutnya kita lihat ini hakikat negara ya. Apa hakikat negara di sini? Nah, teori pertama. Dari skema ini kita lihat tentang hakikat negara ya. Baik, slide ini kita tutup. Kita lihat tentang hakikat negara. Tayangan ini apa bisa terlihat? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Ya, baik ya. Lihat, Pak, jelas. Ini hakikat negara. Jadi memahami hakikat negara, memang hakikat negara itu dia bersifat filosofis ya, sehingga kita masih abstrak kadang-kadang memahami ilmu negara itu ya. Karena abstrak ya, melihat negara dari segi umum, sudah itu dia tidak terikat pada suatu tempat, tidak terikat pada periode tertentu, lalu tidak terikat pada negara tertentu, sehingga memahami ilmu negara itu kadang-kadang abstrak. Dikarenakan juga orang-orang yang melihat negara itu dalam perkembangan tidak sama ya. Misalnya pada saat negara kota, kondisi tentu tidak sama dengan ketika era Kranenberg melihat itu ya, atau tidak sama ketika negara dalam kondisi saat ini. Sehingga pendapat-pendapat tentang hakikat negara itu bisa jadi dilihat dari ketika ahli itu meninjau negara pada masa masing-masing ya. Nah, kalau Socrates menganggap polis atau negara kota ya. Jadi awalnya manusia individu timbul kesadaran untuk bersama melindungi masing-masing sehingga menjadi suatu tempat ya, suatu tempat yang lebih aman karena kondisi tantangan alam tidak sama dengan saat ini. Manusia tidak terlalu banyak, jadi alamnya itu mungkin flora faunanya berbeda dengan saat ini. Floranya mungkin hutan atau pohon-pohon yang sangat besar, banyak binatang-binatang buas, sehingga itu kondisinya. Mungkin tantangan manusia saat era modern juga tentu berbeda ya. Namun eranya itu tidak sama. Tentu di era modern lebih berat juga tantangannya. Misalnya kejahatan cyber, misalnya kita macam-macam ya, banyak tantangan kehidupan di era modern juga. Namun pada saat era Socrates itu tantangannya. Sehingga mencari tempat aman, biasanya daerah-daerah perbukitan yang lebih tinggi dari tantangan fauna yang seperti itu, lalu membuat setelah di daerah dibuat semacam benteng, mungkin bisa jadi ya bentuknya, mungkin kita demikian ya, lalu masyarakat hidup di sana menjadi sebuah kota, jadi disebut dengan polis. Nah, masyarakat yang saling untuk melindungi tersebut bersatu di sana ya, menjadi masyarakat. Nah, masyarakat itulah yang identik disebut dengan negara. Tapi kalau ada pemahaman lain itu bisa dibaca dalam referensi lain ya. Setidaknya bahwa Socrates menganggap polis itu identik dengan masyarakat ya, dan masyarakatnya itu identik dengan negara. Nah, sistem pemerintahannya itu bersifat demokratis ya, secara langsung itu bisa dilaksanakan karena tidak terlalu banyak, sudah itu bisa dilaksanakan ya, demokrasi secara langsung. Biasanya kalau yang pertama-tama itu lebih idealis ya. Jadi awal terbentuknya negara itu lebih idealis. Misalnya seseorang itu terpilih menjadi pemimpin misalnya ya. Dia
lebih idealis untuk melaksanakan program-programnya. Tapi kalau sudah diberi kekuasaan 2 periode, kekuasaan 3 periode, nah itu sudah orientasinya kadang-kadang sudah beda ya, karena banyak godaan-godaan, sudah enak ya, tantangan, sehingga visi awal itu sudah mulai mengalami perubahan, sudah ada orientasi lain. Nah itu kalau kata Lord Acton, kalau kekuasaan itu diberikan dalam masa yang cukup panjang, maka itu potensi disalahgunakan. Nah, kalau awal-awal berdirinya negara, sehingga tujuan itu masih murni ya untuk kebersamaan. Misalnya rakyat ikut menentukan secara langsung kebijakan pemerintah negara. Jadi ketika pemerintah akan melangsungkan kebijakan yang secara sifatnya bersama, itu rakyat ikut menentukan ya. Jadi demokrasi langsung itu bisa dilaksanakan. Itu menurut Socrates tentang hakikat negara dan kondisi pada masa itu ya. Tapi ini masih kita pelajari. Ini menurut Plato, kalau Plato mengatakan bahwa jadi negara itu adalah keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Jadi kerjasama antar manusia untuk saling mengisi ya, untuk memenuhi kepentingan mereka, karena manusia tentu tidak bisa hidup sendiri. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makan, apakah dia bisa menanam padi sendiri, misalnya menumbuk beras sendiri, makan sendiri, belum mau berpakaian, belum mau misalnya mau kuliah daring, ada laptop, apakah bisa buat laptop sendiri, atau misalnya kebutuhan lain. Jadi kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan. Dengan bersatu, dengan adanya masyarakat, diharapkan kepentingan itu bisa tercapai ya, kepentingan beragam. Nah, manusia itu memenuhi kepentingan bersama mereka, kesatuan tersebut disebut masyarakat, dan masyarakat itu disebut dengan negara. Menurut Plato, sifat-sifat manusia itu ada persamaan dengan sifat-sifat negara. Misalnya manusia itu pikiran ya, kepala. Nah, kalau negara itu penguasa. Penguasa itu kita anggap kepala, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, presiden. Nah, kalau di manusia otak untuk berpikir, bagaimana memikirkan hidup saat ini, bagaimana memikir ke depan, bagaimana mau memenuhi kebutuhan besok misalnya ya, bagaimana itu pikiran nanti tubuh atau melaksanakan langkah-langkahnya ya. Demikian juga golongan penguasa, bagaimana memikirkan rakyat misalnya ya, bagaimana memikirkan ekonomi saat ini, bagaimana biar masyarakat bekerja, bagaimana biar tertib. Kalau misalnya masyarakatnya tidak tertib atau chaos, tentu penguasa akan disalahkan. Jadi antara manusia dan negara, menurut Plato itu ada persamaan-persamaan ya. Nah, manusia itu memiliki sifat keberanian. Manusia itu memiliki sifat keberanian sehingga manusia itu bisa hidup ya dimanapun. Di laut, di perairan, manusia bisa hidup. Di perbukitan, di pegunungan, dalam kondisi alam yang apa, bisa hidup. Di kutub utara, ada suku Eskimo, itu bisa hidup di kondisi yang sangat dingin. Di kondisi yang sangat panas, manusia bisa hidup. Bahkan manusia, karena penuh di bumi, akan merambah planet-planet lain. Misalnya mencoba untuk melihat Mars. Apakah itu bisa di tempat tinggal atau tidak ya. Nah, memang ada juga manusia yang kelihatannya tidak berani. Tetapi ketika dia diuji, sifat itu akan terlihat ya. Ketika dalam kondisi mendesak misalnya. Dikejar binatang buas, ada jurang, ada tempat melompat, ada jurang satu lagi. Yang awalnya tidak mampu dilompati dalam pikiran karena terdesak tadi sifatnya muncul. Sehingga dalam yang tidak terduga itu bisa melompat ya. Jadi ada sifat keberanian, demikian juga negara. Negara ada militer, ada tentara ya. Nah, tentara ini diupamakan sifat-sifat yang berani dalam negara. Misalnya negara memutuskan untuk menyerang negara lain atau diserang. Nah, militer akan otomatis akan bergerak ya. Lalu keamanan itu tentara.
Lalu sifat manusia itu aneka kebutuhan, memenuhi aneka kebutuhannya. Misalnya untuk makan, untuk minum, untuk apapun ya, kebutuhan untuk belajar, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk ekonomi, memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu sifat negara itu sama, ada golongan pekerja. Golongan pekerja ini misalnya untuk memenuhi kebutuhan negara, petani misalnya, pertambangan, buruh, dan lainnya. Kalau misalnya golongan pekerjanya mogok, nah negara itu tidak akan berfungsi, kolap dia ya. Nah kalau demikian juga manusia, kalau dia sakit misalnya kan, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya kalau sekarang misalnya kalau mahasiswa ditanggung orang tua ya, kalau dia nggak misalnya nanti sudah tamat dari kuliah, misalnya masih tidak mau bekerja, kalau orang tua masih ada dalam masa-masa selanjutnya, masa orang tua itu akan habis ya masanya. Nah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Sekarang masih bergantung pada orang tua. Kalau orang tua sudah dalam masanya, umur berapa umur tidak ada lagi, tentu Anda akan memenuhi kebutuhan sendiri. Apalagi dalam era-era saat ini, misalnya siapa yang mau membantu? Istilahnya itu kan, istilah tidak ada makan siang gratis. Nah, jadi kebutuhan itu akan terpenuhi oleh Anda sendiri. Demikian juga sifat manusia ya. Saya juga dan lain-lain, sifat kebutuhan, sifat negara, golongan pekerja. Tapi bukan berarti hidupnya harus individu ya, tidak ya. Itu dalam aspek lain. Ini kan melihat sifat-sifat manusia, menurut Platon ada juga sifat negara, sehingga manusia itu sebagai subjek hukum ya, subjek hukum. Nah, negara juga ada subjek hukum, subjek hukum. Nah, bisa saya tambahkan manusia ada alat kelengkapan. Tangan untuk makan, untuk menulis, mata untuk melihat ya fungsinya, telinga untuk mendengar. Nah demikian juga negara ada alat-alatnya. Ada DPR untuk membuat undang-undang, ada presiden, ada penegak hukum. Nah itu untuk agar negara itu bisa berfungsi. Menurut Plato ya. Ada juga Aristoteles. Aristoteles pada masa berikutnya itu melihat bahwa negara adalah gabungan keluarga ya, sehingga menjadi kelompok yang besar. Jadi dari individu itu berkeluarga, menikah, ada anak, menjadi keluarga, dari keluarga bersatu jadi kelompok dan terus menjadi membesar. Dan Anda mahasiswa ini nanti ya dalam proses kuliah misalnya ada yang sejodoh misalnya ya, dari satu keluarga membentuk suatu negara. Yang ini adalah era Aristoteles ya, gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Jadi kalau kata Aristoteles, kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila tercipta kebahagiaan individu. Kalau individunya bahagia, sejahtera semuanya, maka bisa tercipta bahwa negara itu akan bahagia ya. Namun tentu ini ideal, pendapat Aristoteles ini ideal. Kalau era sekarang belum tentu ya pemahamannya. Jadi pemikiran Aristoteles ideal, dia melihat individu. Nah, bila manusia ingin bahagia harus bernegara katanya ya. Jangan tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri tantangannya berat ya. Karena manusia saling membutuhkan satu dan lainnya dalam kepentingan hidup, saling membutuhkan. Nah, kesatuan manusia yang dia maksud adalah negara. Negara sekaligus sebagai organisasi kekuasaan. Setelah terbentuk negara, jadi ada kekuasaan. Jadi pada intinya, menurut Aristoteles, negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar ya. Ini menurut Oppenheimer, negara merupakan suatu alat ya dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Jadi Oppenheimer ini meninjau negara, golongan yang kuat itu orang yang memiliki kekuasaan, golongan penguasa ya. Jadi golongan penguasa itu dia sebagai golongan yang kuat karena dia memiliki power. Contoh Anda mahasiswa sekarang sebagai mahasiswa masyarakat pada saat ini ya, Anda tidak bisa memaksakan suatu aturan atau kehendak karena belum ada power itu. Tapi suatu saat Anda jadi presiden, misalnya, Anda termasuk orang yang bisa melaksanakan mengeluarkan kebijakan misalnya.
bisa mengeluarkan kebijakan untuk membantu seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19, misalnya dibantu semua misalnya ya, keluarkan uang APBN misalnya, kerjasama DPR bisa, tapi saat ini tidak bisa karena tidak ada sumber kewenangannya. Anda mau mengeluarkan uangnya dari mana misalnya ya? Anda sekarang berpikir mau membantu seluruh masyarakat, saya mau membantu seluruh masyarakat, mengeluarkan uang misalnya 500 triliun, uangnya tidak ada tapi ya. Jadi sekedar sumber. Tapi kalau Anda misalnya jadi presiden, anggarannya ada, Anda keluarkan. Undang-undang memberi kewenangan itu boleh ya. Jadi golongan kuat itu yang memiliki power kekuasaan. Nah, dipaksakan pada suatu masyarakat golongan yang lemah ya, yang tidak memiliki kekuasaan. Tujuannya tapi untuk masyarakat itu agar tertib. Salah satu contoh ya, yang golongan bisa tertib ini misalnya memaksakan aturan. Misalnya demonstrasi ada aturan misalnya ya, misalnya ketertiban yang bagi melanggar hukum ditangkap misalnya yang melanggar lalu lintas ditilang, negara boleh. Tapi apakah masyarakat umum misalnya ada yang saya ini merasa kuat karena kalau push up sampai 100 kali misalnya Anda push up, wah 100 kali pikiran Anda ya. Lalu misalnya Anda lari dari sini, kalau dari Palembang itu ke Indralaya, sanggup Anda ya. Sehingga saya ini golongan yang kuat kata Anda ya. Lalu Anda jalan ke lampu merah, Anda mau cari yang melanggar lampu merah ya. Terobos. Anda tangkap, Anda gebukin. Nah, itu tidak boleh melanggar aturan ya. Kok saya ini golongan kuat? Maksudnya adalah orang yang memiliki kewenangan, ya, ada dasarnya ya. Itu caranya diatur melalui aturan ya, buat undang-undangan sehingga dilarang. Nah, itu maksudnya ya. Misalnya, ini menurut Leon de Guit bahwa hakikat negara adalah kekuasaan orang-orang yang kuat memerintah orang-orang yang lemah ya. Ini kekuasaan orang lemah ini maksudnya orang yang tidak memiliki kekuasaan. Hampir sama pendapat dengan Karangan Bu ya. Ini menurut Lohman, negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi kelompok manusia bersatu disebut misalnya bangsa Indonesia. Misalnya lagi bangsa manusianya disebut bangsa, misalnya bangsa mana lagi misalnya ya. Lalu menurut Lohman, negara saya lanjut ya. Ini bangsa, disebut bangsa. Manusianya itu disebut bangsa, menyatukan kelompok manusia itu disebut bangsa ya, misalnya orang-orang Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Kalau negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan. Jadi organisasi kekuasaan itu ada wibawa dia. Misalnya DPR itu ada wibawa, anggota DPR datang dia ke Fakultas Hukum misalnya kan, dihormati, apa Pak silakan Pak masuk Pak. Pak duduk di sini Pak, duduk di depan. Dia mau duduk karena dia orangnya rendah diri, nggak mau duduk di depan. Oh jangan Pak, di depan. Karena dipandang jabatannya itu ya, ini anggota DPR. Tapi kalau dia sudah habis jadi anggota dewan, nggak ada lagi misalnya kan, duduk. Tidak terlalu ini, ada yang lain, tidak terlalu lihat. Tapi biasanya wibawa itu ada kekuasaannya itu ya. Misalnya ada lagi Kapolri diundang misalnya ya. Oh ada Pak Kapolri datang, dikawal. Ada mobil. Ya mobil sirene itu ya, berbunyi-bunyi ya. Banyak sehingga orang minggir semua. Dengar sirenenya saja sudah takut ya. Apalagi lihat Kapolrinya turun pakai topi yang ada bintangnya, ada pangkatnya ya. Ada pistol lagi di pinggangnya ya. Khawatir orang, menunjukkan kewibawaannya, kekuasaannya itu ya. Tapi kalau sudah enggak lagi,
Oh itu mantan Kapolri yang dulu, oh itu ya, biasa aja, tidak ada protap yang digunakan ya. Jadi kekuasaan itu biasanya memiliki kewibawaan, kekuasaan organisasi ya, dan dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu. Misalnya dalam hal ini kekuasaan negara ya maksudnya ya. Jadi yang primer itu adalah negara menurut Lohman, yang pokok itu utama adalah negara. Lalu yang sekunder setelah itu adalah bangsanya ya, orangnya. Jadi menurut Lohman harus ada negara dulu. Dan Lohman ini adalah ahli pemerintahan ya, melihat pemerintahnya dulu, tak ada pemerintahan, baru manusia itu disebut dengan sekunder ya. Atau tapi berbeda dengan pendapat ini, pendapat Cronenberg ya. Kalau kata Cronenberg, bangsa dulu primer itu katanya, yang utama itu harus ada orangnya dulu. Baru harus negaranya katanya sekunder itu ya. Kalau menurut Cronenberg, boleh Anda lihat ya. Jadi menurut Cronenberg, negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan ya, diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Nah, Anda mau setuju yang mana boleh ya. Apa setuju yang utama dua manusia dulu baru negara, atau negara dulu baru ada manusia? Bisa ya. Sesuai dengan pemahaman ya. Ada juga Han Kelsen. Jadi Han Kelsen mengatakan bahwa suatu tertib hukum atau suatu tertib masyarakat bersifat memaksa. Jadi boleh memaksa. Tapi ada dasarnya ya. Dasarnya harus ada hukum. Jadi kalau ada dia penguasa, dia pejabat, lalu dia, saya ini kok pejabat, saya penguasa, saya bisa memaksa. Saya senang dengan orang itu misalnya katanya. Menjadikan istrinya, tidak boleh. Karena harus ada dasar hukumnya, tidak boleh dalam penguasa bersifat memaksa. Memaksa itu ada legalitas. Misalnya negara mengatur pembayaran pajak. Nah, yang tidak bayar pajak boleh diambil, dipaksa pajaknya ya, atau ada sanksi, boleh karena ada undang-undang pajak. Misalnya orang melanggar aturan, mencuri, ditangkap karena ada KUHP-nya. Jadi ada memaksa, tapi ada dasar ya. Tujuannya apa? Untuk tertib masyarakat. Tapi kalau salah memahami, nanti memaksa, saya penguasa, langsung memaksa, tidak boleh. Ada dasar hukum untuk tertib masyarakat ya. Saya kira ini saja dulu. Apa ada kalau mau didiskusikan nanti Anda ini ya. Saya mau diskusi kepada Anda. Jadi negara itu bersifat maksa. Ya, perhatikan pernyataan di bawah ini bahwa hakikat negara berkaitan dengan organisasi kekuasaan ya. Jadi negara memiliki sifat khusus sebagai manifestasi kedaulatan. Salah satu sifat dimaksud adalah memaksa. Nah, pertanyaannya mengapa negara harus memiliki sifat memaksa ya? Dan apakah sifat memaksa itu? Topik satu Anda diskusikan ya. Lalu topik kedua, dalam ilmu negara terdapat 5 teori mengenai hakikat negara ya. Dari teori-teori tadi, mungkin kita bisa ambil 5 teori. Lalu apa saja teori tersebut? Gambarkan secara singkat. Nah, bahannya saya kirim ke WA Anda ya, bahan untuk menjawab diskusi ini ya. Saya kirim dulu. Saya kirim ke ketua ini ya. Ketua kelas sajalah saya kirim ya. Coba ketua kelas tes ke WA saya untuk bahan diskusi. Saya kirim ini ya. Ketua kelas coba tes.
Oh, ini Insan Kamil ya. Saya cetak dulu ya. Ketua kelas kirim ke ini ya. Ini Nabila, sebentar ya. Saya nggak enak ya karena ada kita banyak dengan Nabila. Itu boleh dipoto dulu topik diskusinya. Bahannya saya kirim. Ini sudah ke kelas D, nanti share ke grupnya ya. Baik, Pak. Silakan boleh di-share. Boleh di-share. Jadi menjawab topik pertama ya, itu ada bahannya. Jadi memaksa itu berarti berundang-undang Anda jawab. Ini pukul, saya kasih waktu menjawab topik pertama dulu ya. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Silakan menjawab topik satu dulu, topik 2 nanti boleh dilanjutkan karena yang penting menurut saya. Jadi silakan Anda tugas individu ya, tapi catat di catatan kertasnya masing-masing. Mengapa negara harus memiliki sifat memaksa dan apakah sifat memaksa itu? Itu ada di bahan yang saya kirim. Saya kasih waktu 20 menit. Oke ya.
Bagaimana? Apa ada yang sudah? Pak. Baik, Sudah, Pak. baik. Sudah, Pak. Saya Sudah, Pak. Sudah, Pak. ingin mengetahui berdua pendapat mahasiswa. Siapa yang akan pertama menjawab? Saya, Pak, berani, Pak. Usni, Pak. Baik. Siapa lagi? Usni. Baik, saya akan lihat dapat atau dasar-dasar tersebut yang Anda telah buat tentang sifat memaksa dari negara. Baik, Usni Wira, coba sampaikan apa yang Anda buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Usni Wirakesuma dari kelas B Indralaya. Yang saya tangkap dari apa yang dimaksud dari hukum itu memaksa, memiliki sifat memaksa itu hukum memang negara itu memang memiliki tugas untuk membuat hukum karena negara itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan juga manusia, di mana setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan untuk memenuhi kebutuhan berbeda-beda itu manusia dapat melakukan berbagai cara, dan untuk agar setiap manusia dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada perselisihan dan keributan, maka negara dituntut untuk membuat aturan. Jadi aturan ini akan mengatur bagaimana cara manusia bersikap ataupun bertindak di dalam kehidupan bernegara tanpa ada perselisihan dan juga tanpa ada keributan antar sesama manusia. Dan juga sifat memaksa dari negara ini memiliki dapat bersikap secara fisik tetapi tetap legal karena telah memiliki ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Sarana hukum negara dalam bentuk aturan dapat berupa seperti polisi, tentara, dan penegak aparatur hukum sipil lainnya. Walaupun negara tergolong seperti organisasi ataupun instansi, tetapi ketentuan peraturan sebuah negara dengan instansi atau organisasi berbeda, di mana ketentuan hukum negara bersifat mutlak atau harus diikuti oleh setiap anggota masyarakatnya. Sedangkan kalau hukum organisasi atau instansi, apabila kita tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan mereka, kita dapat tidak mengikutinya. Berbeda dengan negara yang bersifat mutlak, yang mana harus diikuti oleh setiap anggota masyarakatnya. Itu merupakan pendapat saya tentang sifat negara yang memiliki sifat memaksa, Pak. Baik, Usni Wirakesuma. Lalu yang nomor 2, saya lihat ya, kebetulan saya lihat di layar saya ini. Alia Safitri, ada raise hand-nya, boleh? Silakan. Bapak izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safitri Anjani dari kelas B Indralaya. Izin menyampaikan pendapat saya. Jadi yang pertama, mengapa negara harus memiliki sifat memaksa dan apakah sifat memaksa itu? Jadi seperti yang kita ketahui sendiri, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat majemuk. Jadi terdiri dari suku bangsa, banyak budaya, dan pemikiran pun. Jadi mengapa negara harus memiliki sifat memaksa? Karena agar perundang-undangan kita itu ditaati, penertiban dalam masyarakat tercapai, dan timbulnya anarki dapat dicegah. Sifat memaksa di sini sendiri itu artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah. Contoh dari sarana atau alat pemaksanya sendiri itu seperti polisi, tentara, dan sebagainya. Sekian pendapat dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya acak, maaf ya, karena semuanya ada raise hand. Kalau satu-satu mungkin tidak cukup ya. Saya lihat ada Zikri Ahmad. Kak sudah mengangkat raise hand, silakan boleh menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ahmad Gifari dari kelas B Indralaya. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Baik. Mengapa negara harus memiliki sifat memaksa? Negara adalah Singkat saja, ini Zikri apa intinya kira-kira? Yang Zikri buat intinya saja, boleh? Karena kesempatan yang lain juga, saya mau lihat ya. Intinya, negara memiliki sifat memaksa untuk mencapai keteraturan dari perundang-undangan itu sendiri, Pak. Dan mengikat semua masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadap aturan itu.
Oke. Sifat memaksa itu sendiri ialah di mana semua masyarakat mau tak mau harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Apabila melakukan perlawanan akan menerima denda atau mendapatkan kekerasan dari aparatur negara selaku pihak berwajib. Dan negara legal dalam melakukan tindakan ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Orang di sini ada orang Italia, silakan menyampaikan juga. Siapa yang merasa Joseph Broz Tito ini kalau nggak salah Perang Dunia II orang Italia apa ini ya, lupa saya. Ya, Yugoslavia, Pak. Yugoslavia ya. Yang Italia itu siapa? Mussolini ya, lupa saya. Ya, silakan Tito sampaikan. Jadi Pak, sifat memaksa itu artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya Pak ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan dalam masyarakat dapat dicegah Pak. Contohnya Pak, yaitu setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita. Bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan, Pak. Baik, oke. Tito. Sekarang saya lihat Muhammad Haikal. Muhammad Haikal nih pakai resign nggak? Haikal, boleh kalau menyampaikan boleh. Kalau tidak maaf ya. Saya. Haikal Pak ya. Lihat ya, boleh silakan kalau mau. Ini kayak ini ya. Backgroundnya tuh kayak Obama, ada kantornya. Ya silakan, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Haikal dari kelas B Indralaya. Mengapa negara harus memiliki sifat memaksa? Negara memiliki sifat memaksa itu agar semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu dilaksanakan oleh masyarakatnya, Pak. Jika suatu peraturan itu tidak bersifat memaksa, maka ada saja oknum-oknum yang akan melanggar dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu, Pak. Sekian, Pak. Boleh, baik. Terima kasih. Ntar saya yang resign aja ya. Yang resign ini artinya sudah saya acak saja. Terima kasih, Pak. 2 orang lagi ya, sudah. Ya kebetulan yang pertama saya tanya dulu. Saya acak saja ya. Siapa yang mau nih? Ntar saya acak ini. Nah, Ika Putri duluan ya, Meita Sari sama Mai. Terlihat. Ya, perkenalkan nama saya Ika Putri Amanda dari kelas B Indralaya, Pak. Izin menjawab pertanyaan tentang mengapa negara memiliki sifat memaksa. Mungkin jawabannya kurang lebih sama seperti apa telah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Namun poin pentingnya di sini menurut saya maksud dan tujuannya itu agar kehidupan dalam bernegara dari masyarakat ini dapat tercapainya keadaan yang aman dan teratur, tentunya dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan serta adanya penegak hukum di dalam suatu negara sebagai alat agar hukum dapat memaksa ini dapat tujuannya itu tercapai, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terakhir siapa saja yang mau duluan? Ya, aduh maaf ya, Rui. Siapa yang ini saya nggak enak, nanti saya tunjuk yang ini nggak enak ya, yang ini. Tunjuk aja Pak, tunjuk aja Pak. Tunjuk aja Pak, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke lah, siapa yang mau sebut saja? Saya Pak. Saya Pak. Sadia, Pak. Saya Pak Fazul. Baby, Pak. Pak Sadia. Adi, Pak. Oke, baiklah, saya kira sudah cukup ya. Iya Pak, cukup Pak. Cukup. Mewakili teman-teman semua ya. Masuk materi kedua, Pak. Iya Pak, cukup. Ya sudah, Pak. Saya udah pasti muter di situ aja lagi, Atau Pak. baik, kayaknya terakhir yang mewakili teman-teman yang ada ini, Ruinda sudah 3-4 kali. Yang lain juga ada Faza Alia, Rindi, ada Meta Sari, Ika Putri, ada Ania, semuanya nggak usah saya sebut, banyak sekali ya. Silakan mewakili ya. Perkenalkan, nama saya Joshua Orlando. Ya, silakan. Ada Farhan, ada Rindi, Muhammad Farhan. Ya, silakan. Saya sebut semua lagi nggak habis. Silakan Ruinda.
Intinya saja ya, Ruinda. Ya, Pak. Intinya negara ini adalah organisasi yang kekuasaannya berdaulat dengan tata pemerintahan. Mengapa negara itu bersifat memaksa? Karena negara itu mempunyai tata tertib, dan di dalam dalam negara juga terdapat masyarakat yang harus diatur. Dalam konsepsi yang telah dikemukakan oleh Socrates bahwa semua manusia menginginkan kehidupan tentram dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat martabat. Oleh karena itulah negara dibuat dengan sifat yang memaksa, yang berisikan tata aturan yang harus patuh, dan kalau tidak patuh mendapatkan sanksi. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debbie di mana posisinya? Debbie Isnayat kayaknya apa di Indralaya ya? Lagi di kampus, Pak. Kampus Indralaya. Oh, dari mana asalnya? Dari Laya tuh, Pak. Oh, di kampus ya? Rame nggak di sana? Sepi, Pak. Oh, sepi ya, nggak apa ya. Baik, saya kira demikian ya. Catatan itu Anda selesaikan. Catatannya Anda simpan. Siapa tahu nanti ada soal yang saya berikan atau pada saat UTS atau UAS Anda sudah menjawab. Jadi Anda himpun itu ya, Anda simpan. Nanti PPT-nya saya kirim ke WhatsApp-nya. Saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu. Ya, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum. Materi keduanya cuma dicatat aja kan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.